Coba atur coba. Kita pasal rasa, aku ambil hidup suruh laku Yesus. Bapak kami tak pamatan di penanta, tak pelaku patujuan na pengamat tua, laki atau tunggang kima kurus mangan ulur pengamat mampata, belana tak saktingan seorang sang, semua tak nak terengki, lalu mintu akan katuanta, ladi lantai kamar santa, lantai kakumpunanta, pira-pira Allah. Papayan itu tanda balita, tanda kasih antara kote nenek. Tu lama demo bata mabanan na pumama tua la untarima pasat ke makai ngana la jume Yesus Kristus pumapela fakta melalui perayaan Ekaristi lan misa requiem. Jadi tahun pumama tua la Mesulo 234 la itu menede la memboko memadani mare untampe kanana umbokoi mari kita menetapkan pokok banana. Sinna wa mangkam padani torotolino ami beni katuan tamalan telino tonto lampuni makarabi komi lalu allo katuanna pirang allo kini si ampun apa si ampun te tomat kongki neneki ade telang kapatimananna karena mangkong tari maka dora masallo sia pira-pira sakramen turi pasajamo asak semua kami terima pemerintah maka kami Yesus Kristus alam kami bala di atas uang barang kami semua dan bertongki di lalu terima berkumpul masalah dan siap kebahagiaan Jokowi bukan kami sekian kami tujuan lalu untuk menjadi bertongki di sama bahwa kami tsunami haruk nenek gila jubala ko ng kapelayon na mintu na to kisoro mati oro mi ukuang anak kamu undulanan kan mintu yang kan dumi mintu na sa kalangan pagari itu mintu na kasal di ukuang pagari itu kasalan na te tumatuang ki nenek ki kenopa na sila sipatu kami tamalam kada tuami mati dalam buang di po Yesus pangapelapak kasalan ki tutu maparenta sura kamu na pinamasallo tutimo siya tontong sarakona. Amin. Si sora sangat ambil, anak-anak bermasalah. Amin.
menjadi dunia dengan korban Kristus di salib. Semoga garis ini mendatangkan kehidupan kekal, kebahagiaan kekal baginya, dan penghiburan iman bagi keluarga yang berduka. Ini adalah saat yang kita sekalian akan memuncaki. Kita semua berharap agar apa yang telah dipersembahkan oleh seluruh keluarga sehingga mendatangkan berkat yang limpah untuk keluarga juga untuk semua usaha pekerjaan masing-masing. Kita syukuri bahwa selama proses itu kita semua diberikan kekuatan, diberikan rahmat kasih sehingga kita boleh melaksanakannya dengan baik. Tetapi kita semua sebagai rukun keluarga merasakan bahwa selama pesta kita sungguh-sungguh larut di dalam kesedihan yang mendalam. Di dalam perayaan ini kita ingin mengenangkan secara khusus saudara, orang tua kakek kita yang terkasih, Nek Miguel, yang juga menjalankan tugasnya sebagai pembina, dipanggil oleh Tuhan secara tiba-tiba. Kita kenangkan, kita syukuri semua kebaikan almarhum, dan tentu kita syukuri juga kurnia iman yang Tuhan telah tanamkan di dalam dirinya. Kita berharap kedepannya dan semoga berkat rahmat kasih dan kebaikan Tuhan ia ini boleh beristirahat dalam damai Tuhan. Karena mari Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan dan dosa. Kristus, kasianilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasianilah kami. Semoga layaklah kuasa kasihan kita mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan Putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah dengan penuh belas kasih hamba-Mu yang Engkau panggil di kehadiran-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah dia ini
bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang kasih karunia itu. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengannya dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dan kita orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Satu minggu terakhir ini saya juga merasakan yang namanya kelelahan itu. Kelelahan karena kesibukan untuk tugas pelayanan di wilayah paroki yang luas ini, bagi pelayanan terkait dengan lampu duka maupun juga pelayanan terkait dengan lampu. Saya diundang teman pastor untuk menghadiri perayaan pemberkatan Gereja Katolik Santo Nikolaus Langga, dan kemarin tanggal 3 kami mengikuti perayaan Ekaristi Pesta Perak untuk hidup imamat keempat teman pastor di Keuskupan Agung Makassar ini, kemarin dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Makale. Dan peristiwa kedukaan juga dalam pekan ini itu begitu banyak, tapi memang menjadi tugas, sebuah tugas pelayanan pengabdian yang Tuhan sudah berikan kepada saya sebagai imam, sebagai gembala umat. Nah, apa yang ingin saya katakan dari pengalaman kecil sekarang ini terganti. Sebentar kita merasakan kegembiraan, kita merasakan bahwa ada begitu banyak hal yang pasti. Kita menemukan persoalan, tetapi juga kita menemukan solusinya dan sebagainya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini benar-benar adalah santapan. Darahnya juga adalah benar-benar minuman. Karena itu Kristus adalah santapan rohani yang secara sakramental kita hadirkan, kita rayakan, kita kenangkan ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, santapan kehidupan. Dan karena itu dibutuhkan sebuah iman kepercayaan. Di dalam teks yang saya baca tadi, kata percaya itu diangkat oleh Yesus, disebutkan oleh Yesus. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang
iman sebagai santapan rohani, santapan kehidupan kita. Ia benar-benar menjadi makanan rohani yang menyegarkan dan juga menghidupkan kita sekalian. Karena itu ia mengajak para pendengarnya untuk tetap dengan sikap iman kepercayaan. Maka di dalam katekesi persiapan komuni pertama, pada bagian akhir selalu dari persiapan tersebut selalu ditegaskan, yang diingatkan, bagi menyambut itu ketika Paulus katakan tubuh dan darah Kristus, mereka harus menjawab amin. Artinya apa? Ya, saya menerima dengan iman kepercayaan bahwa yang saya sambut, yang saya terima ini benar-benar adalah tubuh dan darah Kristus. Yohanes ini pasal bicara tentang rumah Bapa pada ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Yang dituntut oleh Yesus bagi para pendengarnya, tentu juga bagi kita sekalian yang percaya kepadanya, adalah sebuah sikap hati, sebuah kepercayaan yang tulus kepadanya. Jalan keselamatan kita pertama, ia sendiri kesatuan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita percaya bahwa melalui yang kebenaran sebagai sebuah jalan keselamatan. Dia menekankan pentingnya pembaptisan itu. Pada ayat yang kelima dalam pasal 6 ini dikatakan, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang bersama dengan umat yang jujur yang dipercayakan kepadanya. Ia mempersembahkan seluruh dunia bagi kebaikan dan kebahagiaan mereka, karena imannya, kepercayaan dan penyerahan dirinya kepada Allah. Sisi yang memang sudah lanjut usia, dia mesti dipapar ketika berbaring di tempat tidur, mesti kan lalu saya termakan komuni dengan Kristus akan menguatkannya, akan membantunya untuk menyerahkan seluruh kehidupannya pada rencana Allah. Juga ketika di rumah sakit, saya diminta oleh keluarga untuk menerimakan sakramen permintaan suci kepadanya. Keluarga, anak cucu meyakini bahwa dengan pengurapan sakramen seperti itu, keluarga boleh berharap bahwa mujizat Tuhan boleh terjadi, sembuh. Tetapi juga sekaligus dengan penerimaan sakramen itu, keluarga dengan penuh ketulusan, dengan penuh iman kepercayaan mempersembahkan ibu yang dikasih, ibu bapak, saudara saya yang terkasih, segenap rumpun keluarga yang berduka, kita persembahkan semua yang telah kita berikan, yang kita baktikan untuk almarhumah ini semasa hidupnya, dan juga dalam rangkaian upacara penguburan ini, moga-moga semua kurban kebaikan, kasih, ketulusan hati yang kita persembahkan bagi kehidupan bersama ini berkenan di hadapan Tuhan, dan moga-moga berkat doa-doa kita almarhumah ini kemudian boleh berbahagia di surga, tentu berkat iman kepercayaan semasa hidupnya di dunia ini, dan menjadi pendoa sejati bagi keluarga, bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama
sekali lagi. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dan Putra Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, Ibu atau nenek kami yang terkasih ini telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia memasukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan menggabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Ibu kami ini telah mendengar undangan untuk turut serta dalam Ekaristia Kudus. Semoga ia berkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapa yang berbelas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam menemukan kasih-Mu. Semoga ibu atau nenek kami berkat kerahiman-Mu, Allah Bapa yang telah Kau panggil dengan darah Yesus, dan murnikanlah ia dari dosa-dosanya berkat kurban Kristus ini. Semoga ia yang telah Engkau kuduskan dengan air pembaptisan terus-menerus Engkau murnikan dengan kelembutan kasih sayang-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menyembuhkan harapan kami. Berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bersama mendoakan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Ya Bapa, berilah selalu undang sebab Engkau satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak berhenti berusaha supaya kehendak benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang hidup dan berkuasa,